Pemirsa, berjumpa bersama saya Luciana Afriani dalam rubrik berita Halo Ibu Kota Baru. Mengawali informasi mengenai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Datang dari Samarinda, sejumlah warga ramai membincangkan tidak adanya nama-nama tokoh dari Kalimantan Timur yang diumumkan Presiden Joko Widodo sebagai kandidat calon pemimpin, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Siapa kandidat pemimpin Ibu Kota Negara Indonesia masih menjadi topik hangat perbincangan publik di Kalimantan Timur. 4 nama sudah digulirkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Bambang Brojonegoro yang sekarang Menteri Riset dan Teknologi, Basuki Cahayapurnama alias Ahok Komisaris Utama Pertamina, Tumiana Direktur Utama PT Wijaya Karya atau Persero Tbk, dan Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi. Tidak adanya nama tokoh dari Kalimantan Timur mengusik beberapa elemen masyarakat. Direktur Eksekutif Pusat Studi Pembangunan Kaltim, Fahrianur mengungkapkan tidak adanya nama tokoh di Kaltim memberi sinyal daya tawar para pemimpin Kaltim ke pemerintahan Jokowi masih sangat lemah. Proyek Ibu Kota Negara baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara diproyeksi menelan biaya lebih 466 triliun rupiah. Biaya pembangunan dari APBN diproyeksikan hanya sekitar 19%, sedangkan selebihnya dengan melibatkan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan lahan eks-hutan seluas 180.000 hektar, diantaranya 6.000 hektar untuk pusat pemerintahan dan 42 hektar merupakan kawasan pusat ibu kota. Sisanya adalah untuk kawasan hijau dan kawasan yang bisa diperjualbelikan. Informasi berikut mengenai lahan untuk ibu kota negara yang sudah selesai pelepasan statusnya dari hutan tanaman industri milik PT ICI Hutani Manunggal. Dengan hal ini ditandai tidak ada masalah lagi menyangkut lahan, maka proyek pembangunan sudah dapat dimulai pada pertengahan tahun 2020. Lahan untuk Ibu Kota Negara baru di antara perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara bukan 180.000 hektar seperti direncanakan sebelumnya. Luasnya semakin bertambah menjadi 256.000 hektar. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, pihaknya sudah menyelesaikan pelepasan lahan. Pelepasan kawasan inti dilakukan karena status lahan awalnya adalah hutan tanaman industri yang konsesinya dipegang oleh PT ICI Hutani Manunggal. Dengan selesainya pelepasan kawasan, maka pembangunan ibu kota baru yang direncanakan di lahan inti 6.000 hektar sudah dimulai pada semester 2 tahun 2020. Informasi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan, pembangunan infrastruktur tahap pertama dimulai pertengahan tahun 2020. Kementerian itu memulai dengan menyiapkan bendungan air dengan akses jalan ke lokasi. Pembangunan menggunakan skema APBN dengan nilai 500 miliar rupiah. Tim Kaltim TV melaporkan. Pemirsa, banyak yang bertanya dari mana biaya membangun ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur? Atau bagaimana nasib gedung-gedung pemerintah di Jakarta yang akan ditinggalkan? Ternyata kalau dikalkulasikan, pemindahan ibu kota negara membuat negara untung. Mari kita simak informasinya. Masih banyak yang meragukan kemampuan pemerintahan Joko Widodo memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pertanyaan paling sering dilontarkan dari beberapa kalangan yang pesimis adalah dari mana anggaran membangun ibu kota baru. Sementara APBN masih morat-marit dan defisit setiap tahunnya. Selain dari APBN, skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara baru ditawarkan dengan melibatkan sektor swasta. Dari rencana biaya 466 triliun, pemerintah memproyeksi menggunakan APBN untuk membangun gedung-gedung pemerintah yang baru sebesar 19% saja.
Sisanya akan melibatkan investor nasional dan internasional. Berbagai skema kerjasama sedang dirumuskan. Lalu, bagaimana dengan gedung-gedung pemerintahan yang ada di Jakarta? Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, nilai aset gedung-gedung pemerintahan pusat di Jakarta yang akan ditinggalkan nilainya sekitar 1.400 triliun. Jika dibandingkan dengan proyeksi pembangunan ibu kota negara baru sebesar 466 triliun, maka sebenarnya ide pemindahan dari sisi bisnis menguntungkan negara. Keuntungan lain bisa didapat dari lahan yang disiapkan pemerintah. Saat ini pemerintah sudah menguasai 256.000 hektar, di mana lahan inti untuk gedung pemerintah hanya sekitar 6.000 hektar dan 42.000 hektar sebagai kawasan ibu kota negara. Sisanya, selain untuk kawasan hijau, kemungkinan akan dijadikan kawasan komersil. Tim Kaltim TV melaporkan. Berita tadi menandai berakhirnya liputan Halo Ibu Kota Baru pekan ini. Anda bisa mengikuti liputan lainnya dengan membuka channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Luciana Afriani dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.